Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok delegasi dan desentralisasi akan menayangkan sebuah potongan film yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa disebut dengan BRI. BRI meluncurkan web series yang berjudul Pakai Hati. Kemudian kami beranggotakan 4 orang, yaitu Ausaf Afan Anas Zain, Leni Rahayu, Mas Ayu Awaliyah, dan Meisha Safira. Delegasi pada umumnya adalah pihak individu yang dipercaya sebagai perwakilan untuk bisa mewakili sebuah kelompok atau lembaga. Dalam ruang lingkup perusahaan, kegiatan pendelegasian bisa diserahkan langsung kepada bawahan atau kepada mereka yang tingkatannya lebih rendah. Kemudian, desentralisasi merupakan penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi-otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Di sini adalah tempat bekerjanya orang-orang terpilih. Jadi kalian ini adalah best talents. Yang saya mau tekankan di sini adalah kita bekerja tidak hanya mengenai angka, tapi juga mengenai mimpi, harapan. Kita ini adalah akses untuk mewujudkan mimpi-mimpi orang di luar sana. Jadi perlu kita tanamkan dalam-dalam slogan kita, melayani dengan setulus hati. Jadi saya harap betul-betul kamu bisa implementasikan dalam bekerja. Siap, Pak. Jadi buat Bagas, sekali lagi, selamat bergabung. Ini di tim lo siapa yang dekat dengan isu ini? Yang Ruki itu gimana? Dia bukannya travel vlogger gitu ya? Mantan, Pak. Sekarang udah nggak aktif. Coba lihat. Ya udah, panggilnya ke sini. Tapi dia anak baru, Pak. Saya rasa saya butuh partner yang lebih... Yang lebih paham ekoturism. Ada. Panggil yuk. Coba. Ada apa, Pak? Ya guys, duduk guys. Iya. Ya, Bagas. Kamu travel vlogger? Iya, sebelum kerja di sini, saya emang suka bepergian ke beberapa tempat untuk bikin video gitu, Pak. Ya, bisa dibilang content creator. Oke. Great. Pak, maaf. Tapi bukannya saya terlalu muda ya, Pak, untuk jadi rookie body. You never failed me, Ren. Saya yakin kali ini juga enggak. Kamu nggak akan ngecewain saya. Ya udah. Bagas, ini proyek pertama kamu. Kamu bantuin Reni. Oke. Oke? Siap, Pak. Pak Indra itu umur berapa sih? 35. Oh ya? Serius? Di BRI itu ada program akselerasi karir. Jadi kalau lu brilian kayak Pak Indra ya bisa aja. Oke guys, sebelum kita mulai project ini, gue mau set a few things on the ground. Oke. Rule yang pertama, I trust you, you trust me. Apapun yang terjadi dalam project ini, kita harus saling terbuka. Deal? Deal? Rule yang kedua, walaupun kita partner, tapi gue lebih dulu kerja di sini, dan gue lebih ngerti sistem di sini. Jadi gue asumsikan, I'm the PIC in this project. Dan rule ketiga, gue gak suka partner yang cuma nurut-nurut aja. Jadi lo harus bisa kasih insight ke proyek ini. Oke, I'll try my best. Oh ya, satu lagi guys, gue lihat vlog terakhir lo. Di sini kita kerja melayani pakai hati. Jadi lo harus bisa mengejar ketertinggalan lo. Tinggal di depan itu aja, Mbak. Udah berapa lama ini jadi lahan Bapak? Belum lama. Dulu lahan ini bukan seluruhnya milik saya.
Tapi itu menariknya. Bagaimana menariknya, Pak? Biasanya kalau ada lahan kosong, orang-orang di sini berlomba-lomba bangun villa kecil. Kemudian mereka bersaing mendapatkan konsumen. Terlalu banyak villa, tapi nggak ada tawaran baru. Persis, Mbak. Di proyek ini saya coba membuat tawaran baru. Villa dengan konsep ekoturism. Saya bisa mengelola tempat ini dengan mempertahankan kelestarian pohon-pohon ini. Saya tidak ingin proyek besar ini hanya jadi proyek saya sendiri, tapi juga harus melibatkan masyarakat sekitar. Gas, Yap. mana data yang gue minta? Ini lagi gue kerjain. Tapi Ren, bentar deh. Ini isunya gue banget sih. Jadi biar gue yang selesain materinya, oke? Tapi gue butuh. Lo butuh insight dari gue kan? Kalau ini udah selesai, I will deliver to you. Oke, fine. Tapi besok pagi-pagi kita bahas lagi. Oke. Oke? Bye. Maaf Pak, saya telat. Ren, kamu nyuruh saya maju komite pakai proposal kayak gini. Ini loan kita nggak kecil loh. Tahu kan? Visibility-nya mana? Saya nggak bisa lihat, nggak jelas. Tapi menurut saya, Pak, model bisnis ini akan sangat berkembang. Iya, tapi kamu yakinin saya dong. Pakai tulisan, pakai angka, yang jelas. Semangat aja nggak cukup. Saya mau lihat pengembangan bisnisnya, cash flow-nya, detail. Satu lagi, teamwork. Lu masih kusut aja. Asal lu tahu ya, Rain itu belum pernah gagal kayak gini sebelumnya. Serius lo? Iya. Pantes dia sampai bete setengah mati gitu. Itu. Bego banget ya gue. Tadi niatnya gue mau show off ke dia, tapi aduh malah begini. Mending lu samperin dia sekarang deh. Samperin. Serius lo? Ren. Bentar aja. Ini tuh bukan kompetisi cari muka, Gas. Ini teamwork. Lo kalau mau kerja sendiri, cari muka, bukan di sini tempatnya. Kita di sini kerja pakai hati, bukan ambisi pribadi. Tadi pagi, gue ke meja lo. Gue mau nunjukin proposalnya dan diskusi sama lo. Tapi abis itu gue dipanggil sama Pak Indra. Dan proposalnya diminta. Kita tim, Gas. Lo nggak bisa ngerjain semuanya sendiri kayak gini. Ya, I'm sorry, gue salah. I failed you. I'm sorry. Lesson learned. Oke, fine. Udah. Lebarannya udah. Ayo gue bantu beresin. Ayo. Yuk. Ayo. Data per Januari menunjukkan adanya kenaikan pengunjung hingga 10.000 dari Sabtu. Itu yang disasar oleh klien. Sementara... Enggak. Karakteristik pengunjung yang datang situ, kebanyakan tuh pengelaju. Jadi mereka nggak nginep. Atau mungkin mereka nggak nginep karena nggak ada tawaran baru di sana. Glam Camp. Bahasan menarik yang lagi dibahas sama komunitas traveler akhir-akhir pekan ini. Kalau gitu kita butuh data pendukung untuk itu, guys. Gimana analisa prospek dan juga resikonya. Dan gimana caranya kita bisa meyakinkan Pak Indra dengan data ini? Jujur aja gue senang sama konsepnya. Hidup berdampingan dengan alam. Tapi kita harus lihat lebih dalam lagi gimana biar bisnis plan-nya bisa bekerja. Kalau enggak, nanti angka-angkanya akan habis buat infrastruktur sama perawatan aja. Mereka sih janjiin 75% occupancy rate di tahun pertama. Dan menurut gue sih itu doable. Gimana, Ren? Oke,
Let's give it a try. Oke. Ya udah Bagas, tunggu sebentar ya. Ren ikut saya. Kita ke komite kredit. Ya? Iya, Pak. Yuk. Yo, Gas. Ini kenapa saya jadikan kalian satu tim. Karena dengan kerjasama, kalian akan luar biasa. Congrats. Bagas, very nice. Ya kan? Terima kasih, Pak. Ya. Telepon Pak Haryadi, kasih tahu dia dapat kreditnya. Serius lu? Sama. Pak Radi. Mas Bagas, makasih banyak loh ya atas bantuannya. Akhirnya saya dapat kreditnya. Ya, kami akan segera mulai proyek ini. Meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama, berbagi ide-ide baru, memahami nasabah dan juga mendengarkan nasabah adalah kunci untuk melayani sepenuh hati. Dan satu yang selalu saya tekankan, jangan pernah berhenti untuk berinovasi, karena itu yang akan membedakan antara leader dengan follower. Good job everyone. Terima kasih dan selamat bekerja. Gas, Ya, Bu. betul kata Pak Indra. Kamu bisa diandalkan. Terima kasih, Bu. Ini ada nasabah kita mengajukan penambahan kredit. Nasabahnya ada di Jogja. Ini merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia. Dan ditambah lagi, industri ini mendukung dan membantu UMKM setempat. Oke. Segera pelajari, terus segera lakukan kunjungannya. Baik, Bu. Jangan lupa hubungi kantor cabang setempat. Minta dampingi sama orang yang mengerti area tersebut, biar kamu ada yang bantu ya. Siap, Bu. Potensi pertumbuhan di sana sangat menjanjikan, Bu. Tapi yang jadi kendala di sana sekarang adalah kapasitas produksi pengrajin masih sangat terbatas. Dan adanya tukang kredit keliling yang jadi andalan mereka di sana. Tukang kredit keliling? Iya, tukang kredit keliling. Menurut saya itu sangat berisiko, Bu. Karena nggak ada kejelasan sistem di sana. Udah gitu, bunga yang ditawarkan sangat tinggi dan pinjamannya terbatas. Kamu percaya bisa membebaskan para pengrajin dari tukang kredit keliling itu? Asalkan kita bisa memfasilitasi modal mereka dengan baik dan melakukan pendampingan untuk kualitas dan kapasitas produksi, saya rasa bisa sih, Bu. Oke. Saya suka semangat kamu untuk bantu mereka. Tapi ingat, jangan taruh semua beban di pundak kamu, Gas. Iya, Bu. Siap. Saya minta bantuan Indah di sana, mantri dari BRI unit setempat, dan saya juga minta bantuannya Robert. Selamat siang, Bu. Siang, silakan masuk. Ini Robert, Bu, dari Des Inkubasi. Oh ya, Bu, kemarin Pak Dimas itu sempat mengeluh tentang keterampilan pengrajin untuk mencapai kualitas standar ekspor. Saya digontak oleh Bagas untuk membahas masalah ini, Bu. Oke, kalau gitu kita bisa langsung diskusi aja ya. Masalahnya apa? Terus kita cari solusinya. Dari potongan film tersebut, terdapat unsur delegasi, yaitu pegawainya Bagas dan juga partnernya ditugaskan oleh atasannya untuk menjalankan sebuah proyek. Ini termasuk penugasan ke bawah dari otoritas, yang dimana manajer mengalokasikan pekerjaan di antara bawahan. Dari potongan film tersebut terdapat unsur desentralisasi, di mana Bagas membahas proyeknya bersama partnernya yang bernama Robert.
untuk menghasilkan sebuah keputusan yang nantinya akan diberikan kepada atasannya, di mana nanti hasilnya akan diberikan ke tempat ia melakukan proyek tersebut. Kemudian, dari potongan film tersebut, Bagas diberikan sebuah proyek oleh atasannya, di mana ia harus menjalankan sebuah kegiatan dan pihak penerima wewenang wajib mempertanggungjawabkan kepada orang yang telah melimpahkan wewenang. Pada potongan film tersebut terdapat unsur desentralisasi dan untuk memberikan hasil yang baik untuk diberikan kepada sebuah organisasi wilayah seperti tempat yang dijadikan proyek kerja Bagas, ia harus membuat keputusan yang benar-benar harus dipertimbangkan. Terlebih lagi, ia mengerjakan proyek dalam tim. Ia tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri atau harus teamwork atau kerja sama tim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.